Dan sesaat lagi wasit Soeharto meniupkan peluit dan mitra sepak bola. Kick off babak kedua sudah dilakukan. Tuan rumah Persisam Samarinda harus tertinggal terlebih dahulu melalui gol dari Gustavo Lopez di babak pertama tadi. Sehingga mau tidak mau di babak kedua ini harus langsung keluar menyerang, mencoba menyamakan kedudukan. Dan hal ini sudah dilakukan sebenarnya semenjak babak pertama tadi ketika serangan demi serangan bertubi-tubi dapat digagalkan oleh Khairul Huda. Bermain sangat bersemangat, sangat taktis kita lihat pemain Persisam. Namun sayang saja penyelesaian mereka selalu dimentahkan oleh kehebatan penampilan dari Khairul Huda hari ini. Sebaliknya kadangkala lini tengah dari Persisam kurang nyaman dengan lini pertahanan mereka yang sering kali longgar. Dan inilah momen yang sangat penting di pembukaan babak kedua. Tidak boleh nampaknya Lamongan kecolongan. Fagundes deflected tadi, dapat dibuang oleh Suroso. Center back yang tampil prima bersama dengan Roman Golian di babak pertama tadi. Richard Aras juga tanpa lelah mencoba menutup setiap pergerakan pemain kreatif dari Persisam. Rudi Widodo, sentuhan pertamanya, upaya membuang bola yang gagal dari Jerry Karpe. Menguasai bola di ujung kotak penalti Lamongan. Kontrol yang cermat dari Serjan Lopicic. Sayang Supriyono tidak bisa membaca apa yang coba dilakukan oleh Lopicic tadi. Supriyono yang juga gagal mengcover atau menutup pergerakan dari Lopez tadi, mengakibatkan adanya celah di lini pertahanan bersama dengan Luke Owanazoa. Asisten pelatih Danur Kito, seorang Henry nampaknya, selalu memberikan komando dan nampak sedikit khawatir dengan apa yang dia lihat di lapangan. Duel udara Mario Costas dengan Luke Owanazoa. Arifki Eka Putra datang membantu di sana. Clearance oleh Fatur Rahman. Fagundes coba melibatkan Jerry Bonacarpe, melebar kali ini pergerakan dari Jerry. Kembalikan bola kepada Arifki Eka Putra yang harus memberikan bola ke belakang kepada Luke Owanazoa. Sangat mudah bagi Roman Golian. Coba langsung memperagakan ball possession dan memegang inisiatif serangan Persisam Samarinda. Tampaknya Persela mencoba untuk menambah keunggulan mereka dengan masuk Rudi Dan Widodo. peluang bagi Yongki lagi-lagi. Siapa lagi kalau bukan Khairul Huda menjadi dewa penyelamat bagi gawang Persela Lamongan. Ya, sebuah tembakan dilakukan ke tiang dekat dari Yongki. Dari posisi yang sebenarnya cukup berbahaya. Khairul Huda berada di posisi yang tepat karena bola langsung mengarah kepadanya. Dan lagi sebuah variasi tekanan dan kali ini dari sepak pojok Serjan Lopicic. Taufik Asrun coba menjaga rapat Yongki. Ada Luke Owanazoa yang di-cover oleh Rudi Widodo. Hampir 6 hingga 7 pemain Persisa mengisi daerah penalti dari Lamongan. Lopicic akan melakukan tembakan sepak pojok. Eloko yang dituju. Masih menyamping dari gawang Khairul Huda tadi. Upaya dari Luke Owanazoa nampaknya yang mendapatkan sentuhan terakhir. 3 pemain tadi bersamaan naik. Kita lihat. Ya Eloko yang lakukan heading tadi kurang sempurna memang. Pemain bersama naik. Kita lihat bagaimana sampai di 3-4 menit babak yang kedua ini pemain Persisam masih mendominasi permainan. Di babak pertama tadi ball possession adalah 60-40 untuk Persisam. Mereka sangat dominan, namun serangan-serangan yang diberikan selalu termentahkan. Sebaliknya Persela Lamongan hanya memiliki sekitar 1 atau bahkan 1-2 peluang, tapi mereka mampu mengoptimalkan salah satu di antaranya. Jerry Bonacarpe coba lewati Suroso. Cek yang sangat baik dari Jerry Karpe, namun belum bisa mencuri perhatian dari Khairul Huda yang tampil sangat konsisten memasuki menit ke-50 pertandingan sore hari ini. Konsentrasi dan juga tentunya perhatian harus diberikan selama 90 menit oleh lini pertahanan yang dijalang oleh Suroso dan Roman Golian untuk selalu menjaga pergerakan para pemain Persisam Samarinda.
Back pass oleh Supriyono tadi mengamankan defensive line dari Persisam Samarinda. Efektivitas konversi peluang memang dipegang oleh Persela yang tidak dapat banyak peluang di depan gawang dari Agung. Namun satu gol sudah bisa mereka ciptakan melalui kaki Gustavo Lopez. Dan Eloko terlepas kali ini. Eloko Gonzalez. Ada sentuhan yang sangat penting nampaknya dari Roman Golian. Sebuah gangguan yang mengganggu upaya dari Eloko tadi. Ditempel sangat ketat. Kita lihat bagaimana Roman Golian menempel Christian Gonzalez sangat ketat. Hilang keseimbangan sehingga tembakan yang tidak sempurna. Mengarah pelan tepat ke pelukan dari Khairul Huda. Iya, ada sedikit sentuhan dari kaki Roman Golian melakukan blok terhadap upaya dari Eloko Gonzalez tadi. Salah satu dari sedikit peluang bagi Eloko untuk melepaskan sebuah tembakan menuju gawang dari Khairul Huda. Dan nampaknya sedikit gangguan dihadapi oleh Roman Golian. Ankle-nya nampaknya mengalami cedera dan ini tentunya sebuah pemandangan yang tidak menguntungkan bagi El Amania dan juga Miroslav Janu, pemain kunci mereka. Harus tergeletak meringis kesakitan. Belum terlihat jelas apakah akibat memblok tendangan dari Eloko tadi ataukah ada insiden lain. Ya, ini dia upaya terakhir dari Eloko tadi dan nampaknya pijakan dari Roman Golian. Iya, pijakan yang salah. Iya. Tampak tergilir sendiri ya. Sama sekali tidak melibatkan dari Eloko. Sebuah cedera yang cukup merugikan bagi Lamongan bila harus kehilangan Roman Golian di lini belakang akibat cedera tadi yang dia dapatkan sendiri. Fagundes masih bisa menguasai bola. Fagundes dikawal ketat oleh Irsyad Aras yang tidak memberikan ruang. Fagundes crossing, Eloko Gonzalez dan kali ini kembali sebuah peluang yang dibuang sia-sia oleh Yongki Aribowo di depan gawang dari Khairul Huda tadi. Masih membentur mistar, kita lihat bagaimana Yongki Aribowo seharusnya bisa menyelesaikan tembakan tadi menjadi sebuah gol ke gawang yang relatif kosong, ke sudut yang sudah kosong. Posisinya sangat bebas sementara posisi Khairul Huda sudah terkunci tadi. Lopicic dan kembali Eloko Gonzalez. Fagundes dapat diblok tadi upaya dari Fagundes. Bola jatuh pada kaki Eka Ramdhani. Sambil bertubi-tubi kita lihat bagaimana Persisam terus menyerang. Jerry Karpe. Sebuah flick on yang gagal dari Jerry. Rudi Widodo kesempatan untuk membreak kali ini dari Lamongan. Gagal bola dikuasai oleh Rudi Widodo. Eka Ramdhani. Kembali serial Lopicic. Sebuah chip kepada Jerry ataupun Eloko Gonzalez. Masih bola dikuasai Eloko, mencetak Eka Ramdhani, tembakan langsung yang lagi-lagi masih dapat diblok. Drama di kotak penalti Lamongan. Untuk memulai babak kedua ini, Lopicic kembali, Jerry Karpe. Peluang yang kembali disia-siakan Eloko. Tidak bisa membaca apa yang coba dilakukan oleh Jerry Karpe tadi. Coba men-set up rekannya di depan gawang Khairul Huda. Ya, akhirnya setelah kita lihat tadi selama sekitar 30 atau 40 detik, bola terus melayang ke kotak penalti dari Persela Lamongan. Peluang demi peluang berusaha diciptakan, kemelut demi kemelut. Namun akhirnya sebuah umpan pendek dengan kepala dari Jerry Karpe gagal dimanfaatkan oleh Christian Gonzalez. Dan lagi-lagi masih selamat gawang dari Khairul Huda. Ini dia upaya dari Fagundes, sebuah umpan menuju far post tadi. Sebuah flick header dari Eloko. Yongki yang sudah terbebas membentur tiang gawang ketika Khairul Huda sudah tidak mampu menyelamatkan gawang Lamongan. Dan nampaknya apa yang dilakukan Khairul Huda untuk mencium tiangnya berbuah hasil, Cuk. Seakan memiliki keuntungan dan juga sepertinya ada jimat di sana yang menghalau bola masuk ke gawang. Ya. Ini adalah jinx yang dilakukan oleh Khairul Huda tadi. Pelanggaran nampaknya oleh Lopicic dan Gustavo Lopez tergeletak di sana. Nah, kita lihat lemparan-lemparan hal yang tentu saja sangat tidak diinginkan, lemparan ke dalam lapangan. Hal yang jika terjadi di sebuah negara dengan kompetisi yang sudah menjadi istri sudah sangat besar akan merugikan bagi tim tuan rumah karena akan mendatangkan denda. Dan dalam keadaan tertinggal 0-1, tuan rumah tentunya mengharapkan support yang lebih, bukannya lemparan seperti ini dari
beberapa oknum penonton yang berada di Ya stadion sendiri. apalagi kita tahu bahwa Pusamania adalah sebuah kelompok supporter yang berbasiskan klub yang dijadikan bagian dari profit center dari klub Persisam, sehingga hubungan keduanya seharusnya menjadi simbiosis mutualistis. Ya walaupun dalam keadaan yang masih tertinggal, tapi saya rasa para pemain Persisam masih melakukan yang terbaik untuk bisa mengejar ketertinggalan mereka. Mereka masih berusaha keras dan sejauh ini tidak ada hal yang merugikan dari wasit ataupun hal lainnya. Dan nampaknya sebuah pelanggaran dilakukan oleh Rudi Widodo. Kalau kita menyebutnya dalam istilah sepak bola mungkin strikers challenge, di mana pengambilan dari belakang acap kali dilakukan oleh pemain depan, dan indah dia tackling yang sama sekali tidak perlu dengan adanya 3 pemain berjersey biru langit di sana menutup pergerakan dari Arifki Eka Putra. Ya, Rifki masih berada dalam posisi yang sebenarnya masih belum sempurna untuk melakukan tendangan. Iya. Ada 2 pemain Persis di depannya yang akan siap mengcover dan ada pemain lain yang akan siap menjaganya. Dan daya magis dari Yongki nampaknya menggetarkan jala agar berharap dapat membobolkan gawang Khairul Huda. Ya, siuman kepada tiang dibalas dengan goyangan kepada jaring gawang. Hal yang biasa dilakukan oleh Marwal Iskandar kalau kita ingat, dan sebuah upaya dari Eka tadi menginginkan umpan. Jerry Karpe tidak bisa melewati Irsyad Aras dan juga Zainal Arifin, masih sangat kokoh line ataupun garis pertahanan dari Persela Lamongan. Robi pada Serjan Lopicic. Supriyono gagal tadi, coba membalikan bola kepada Lopicic. Namun ini dia totalitas dari para pemain Pesut Mahakam berupaya mengejar ketertinggalan, bukan sebuah pelanggaran. Gustavo Lopez, luar biasa pergerakan dari Lopez, melewati Robi dengan sangat mudah. Mario Kostas tidak bersih tadi. Upaya dari Kostas mendapatkan setup yang baik dari Gustavo. Terlalu mudah kita lihat bagaimana upaya dari Lopez yang dengan leluasa melewati Robi dengan mudah tadi. Ya, dan saat dia melewati nyaris tidak ada pemain yang berada di depannya. Iya. Ini kita bisa melihat bagaimana lapisan-lapisan pertahanan yang disuguhkan oleh Persisam kurang tebal untuk bisa meredam serangan Persela yang sebenarnya tidak bergelombang tapi sangat efektif. Pelatih Miroslav Janu membuktikan kapasitasnya sebagai salah satu yang terbaik di Liga Indonesia. Kedua tim sejauh ini menyajikan pertandingan yang sangat memikat, sangat baik, ditonton oleh puluhan ribu orang langsung di stadion maupun di televisi. Dan kembali peluang bagi Jerry Karpe tadi. Sebuah crossing yang lagi-lagi dapat dibaca oleh Khairul Huda. Heading langsung ke depan dari Robi. Terpotong tadi oleh Eka Ramdhani. Apa yang coba dilakukan oleh Irsyad Aras. Langsung jauh ke depan. Yongki Aribowo tadi gagal memenangkan duel. Zainal Arifin. Persela Lamongan coba keluar dari daerah pertahanan mereka. Coba kuasai bola. Passing pendek coba diperagakan namun gagal tadi. Dapat diintercept oleh Arifki Eka Putra. Kreativitas dari Eka masih sangat dinantikan oleh duet di depan Jerry dan juga Eloko Gonzalez. Pemain yang pernah menjadi ikon di Kota Bandung, pemain yang pernah dianggap sebagai mega bintang di Kota Bandung. Eka Ramdhani atau Ebol. Taufik Kasrun, kemenangan yang jarang melihat Taufik Kasrun melakukan sebuah upaya crossing tadi. Coba menekan lini pertahanan Persisam Samarinda kali ini. Anak-anak Lamongan. Irsyad Aras crossing. Rudi Widodo. Tembakan ataupun heading dari Rudi Widodo. Belum bisa mengarah ke gawang dari Agung Prasetyo tadi. Ya, tapi kita lihat bagaimana perbedaan yang terjadi ketika Persela menyerang atau ketika Persisam menyerang. Hanya ada 3 pemain di kotak penalti, itu pun dengan jarak yang relatif tidak dekat.
Rudi Widodo dan Mario Kostas, dua pemain berhadapan dengan dua pemain bertahan. Sebaliknya ketika Persisam menyerang, tiga pemain Persisam dikerubuti oleh 7 pemain Persela. Dan ini dia sebuah break berbahaya dari Yongki. Jerry Karpe kembali luar biasa. Inilah penyelamatan yang lagi-lagi bertubi-tubi dilakukan oleh Hoyrul Huda. Seakan sudah kehabisan akal para pemain depan Persisam Samarinda mencoba membalas gol. Luar biasa Cup apa yang diperagakan oleh Hoyrul Huda. Ya, saya merasa pertandingannya akan menjadi semakin seru. Bagaimana usaha dari Persisam akan semakin keras, semakin kuat. Peluang demi peluang akan semakin mereka ciptakan. Tapi Hoyrul Huda terus menunjukkan kemampuan yang terbaiknya. Yongki lagi-lagi coba angkat bola tadi dan seakan tersenyum di bawah tekanan bertubi-tubi. Dan seakan sudah tahu apa yang ingin dilakukan para pemain Persisam Samarinda. Sentuhan magis dari Hoyrul Huda lagi-lagi. Ini dia tayangan ulang. Gawang yang sudah terbuka, Jerry Karpe menanduk bola ke tanah dan lagi-lagi penyelamatan yang begitu gemilang. Inilah mungkin hari terbaik penampilan dari Hoyrul Huda. Luar biasa kita lihat. Totalitas penyelamatan yang dilakukan oleh Hoyrul Huda sudah tidak terhitung, Cup. Ya, dan kita lihat sendiri bagaimana tadi Jerry Karpe memprotes, entah apa yang diprotes karena sama sekali tidak terjadi apapun saya lihat, dan Hoyrul Huda meledek dia sebagai orang yang terus gagal mencetak gol gawangnya. Dan saya pikir perlu dicermati oleh Pelatih Daniel Rukito. Andaikan saya yang mengurus tim ini, sekarang saya akan memasukkan pemain gelandang dan menarik satu penyerang dari Persisam Samarinda. Satu penyerang namun didukung oleh gelandang-gelandang yang cukup bagus, dan ada Yongki Aribowo masih dari situ, membuat serangan dari Persisam menjadi lebih efektif dan lebih cepat, berpusat pada satu penyerang. Dan kalau kita lihat di bench masih ada pemain-pemain dengan naluri menyerang yang cukup baik. Ada Fajar Legian dan juga ada Akbar Rashid di sana. Beberapa opsi yang masih bisa dipergunakan oleh Daniel Rukito untuk mencoba membongkar pertahanan dari Lamongan yang sejauh ini masih gagal dilakukan oleh timnya. Terutama dengan luar biasanya penampilan dari Hoyrul Huda. Jimmy Suparno tidak bisa berbuat lebih, hanya bisa mengamankan bola tadi. Dan Fajar Legian kita lihat sudah tampak tidak sabar untuk dilibatkan pada partai sore hari ini dan mencoba menjawab ketertinggalan Pesut Mahakam. Yongki melebar kepada Serjan Lopicic, dihalau oleh Zainal Arifin. Sebagai sebuah unit, sebagai sebuah mesin pergerakan dari para pemain Lamongan sangat baik bekerja bersama-sama untuk menghalau setiap celah yang terjadi. Sebuah crossing kembali, Jerry Karpe. Heading yang tidak sempurna tadi dari Jerry, dibuang oleh Fatur Ahmad. Ya, saya pikir Persisam harus mencoba menemukan cara baru. Pelatih Daniel Rukito harus mencoba menemukan cara baru untuk membongkar pertahanan Persela Lamongan, karena kita bisa lihat sendiri cara yang terus berulang-ulang selama 62 menit ini yang nyaris sama, belum juga memberikan hasil yang optimal. Lopicic, trupas yang baik. Yongki Aribowo tidak bisa lagi-lagi melewati dua pemain bertahan. Roman Golian di sana. Melebar kali ini Supriyono. Dapat dihalau kembali oleh Suroso. Fagundes dari sisi yang berlawanan sebelah kanan pertahanan Lamongan kali ini. Ronald Fagundes coba masuk, lakukan penetrasi menuju kotak penalti dari Lamongan. Fagundes, Lopicic. Ini dia bahaya dan bisa mengancam dengan counter attack cepat. Digalang oleh Gustavo Lopez. Ya, bola dibuang begitu saja oleh Lukman Azoa, dan apakah ini salah satu bentuk kefrustrasiannya, karena kita semua tahu bola masih sangat jauh berada dari garis pertahanan Persisam Samarinda, di tempat yang sebetulnya mereka masih bisa memulai serangan, namun bola dibuang begitu saja sehingga memberikan keuntungan pada Persela saat ini. Kita masih mendengar Kusamania terus memberikan dukungan pada Persisam, tim dari kota Samarinda, ibu kota provinsi Kalimantan Timur, yang sayangnya masih belum memiliki bandara internasional seperti yang dimiliki oleh kota Balikpapan tetangganya, entah kenapa. Lukman Azoa gagal tadi, coba mempassing kepada Serjan Lopicic. Gawang Agung tadi mendapat tekanan.
Penjaga gawang yang pada saat Inter Island Cup ketika Persisa menang adu penalti dengan Persela menyelamatkan 3 tembakan dari para pemain Persela Lamongan kala itu. Supriyono masih coba terus melakukan ekspansi menuju daerah pertahanan dari Lamongan. Jerry Carpe, Yongki Aribo kali ini di ujung kotak penalti, umpan langsung ke Fagundes. Kontak terjadi antara Fagundes dan Rudi Widodo. Apakah dilihat sebagai sebuah pelanggaran oleh wasit Soeharto? Dan nampaknya tidak. Dilihat sebagai sebuah benturan badan Ya. ketika dua pemain melompat, kita lihat. Namun kita lihat juga lirikan ataupun pergerakan dari Rudi Widodo sedikit memang bisa mengakibatkan wasit Soeharto tadi memberikan sebuah hadiah penalti. Mario Costas berjuang memenangkan duel dengan Luke Wanazoa. Memasuki menit ke-66, masih deadlock lini depan dari Persisam Samarinda. Segala variasi sudah mereka coba, serangan dari sentral, dari kanan maupun kiri. Namun lagi-lagi Ya, tapi saya rasa dibutuhkan cara baru, dalam pengertian dibutuhkan pemain baru masuk, Ya. sekaligus membawa pola baru, skema baru yang diterjemahkan di atas lapangan langsung. Karena berulang kali kita lihat pemain-pemain dari Persisam mencoba cara dengan melakukan terobosan, menggiring bola dari kedua sisi sayap ataupun dari tengah, yang dilakukan dengan pemain yang nyaris sama dengan cara bergerak yang relatif sama. dan semua variasi serangan ini nampaknya sudah mulai terbaca oleh para pemain Lamongan yang hanya menanti di kotak penalti mereka dan mencoba memenuhi daerah pertahanan dengan para pemainnya sehingga tidak adanya suatu space yang diberikan untuk bisa Eloko maupun Jerry ataupun Fagundes mengarahkan bola menuju gawang dari Hoirul Huda. Dan lagi-lagi keunggulan 1 gol away tadi dari Gustavo Lopez membuat Lamongan bisa bermain seperti ini. Sebuah sabetan dari M. Robi yang dianggap ilegal tadi oleh wasit Soeharto. Kartu kuning, sedikit frustrasi memang Robi. Pemain yang sempat diragukan untuk tampil sore hari ini ketika harus ditarik di babak kedua menghadapi Arema pada partai sebelumnya. Ya, sama sekali tidak ingin memainkan bola dan hanya melanggar Gustavo Lopez tadi, kapten tim Persisam Samarinda. Nama kesal kita lihat M. Robi yang komando kata kawan-kawannya. Kesebelasan Persisam yang pernah bermain untuk Persik Kediri, pernah juga untuk Persija, dan tentu saja di tim nasional Indonesia. Ya, keputusan yang mengejutkan dari linesman tadi sangat mengejutkan ketika nampaknya jauh berada dalam posisi onside. Sebuah lari yang coba dibuat tadi oleh Irsad Aras. Rifki Eka Putra kali ini coba memberikan sebuah efek yang berbeda bagi penyerangan Persisam dan harus dilanggar oleh Irsad Aras. Meminta kepada wasit agar Irsad Aras dihadiahi kartu tadi. Sebenarnya bukan pelanggaran, tidak mengenal. Rifki melompat sebelum mengenai bola, tapi Bahkan langsung dilepaskan Rifki Eka Putra. Sedikit frustrasi memang anak asuh dari Daniel Lukito dan Akbar Rashid disiapkan. Dan ini dia cukup mungkin ada maksud menambah seorang gelandang di lini tengah dari Persisam Samarinda dan mungkin menarik seorang Jerry Carpe. ya, saya sepakat sekali ketika Anda berkata bahwa menarik Jerry Carpe. Pemain yang sudah berkali-kali mendapatkan peluang namun belum bisa mengkonversinya menjadi sebuah gol. Ya, bahkan berulang kali kehilangan peluang. Onside Irsad Aras. Berbahaya, Irsad Aras masuk kali ini. Peluang Rudi Widodo. Tembakan mendatar tanah tadi dari Rudi Widodo. Sayang sekali, sangat lemah dan tidak terarah. Tapi justru mengarah kepada kiper. Dan lagi lini pertahanan tidak menunjukkan penampilan yang meyakinkan. Jerry Carpe kali ini kontrolnya cukup signifikan dari seorang Jerry Boma Carpe. Coba men-set up Fagundes, terlalu sempit nampaknya. Eloko Gonzalez. Offside.
Offside nampaknya Eloko. Dan linesman nampaknya sangat yakin dengan keputusan ini. Dan memang sepintas terlihat Eloko dalam posisi ya offside, betul sekali. Ya, jelas sekali offside. Kita lihat yang ulang ini dari garis offside, dari posisi kamera yang menangkap gambar-gambar apakah terjadi garis offside atau tidak. Ya. Ya berbeda tentu saja dengan respon yang dilakukan oleh bangku cadangan Persisam karena mereka berada di perspektif yang berbeda. Oh, Fagundes nampaknya yang digantikan oleh Akbar Rashid. Langkah yang mungkin di luar dugaan. Ya tampaknya Dan Rukito tidak memiliki pemikiran yang sama dengan kita. Dan mungkin juga melihat kepada level of fitness dari seorang Fagundes yang baru saja kembali dari cedera dan belum bisa bermain selama 90 menit penuh. Akbar Rashid harus melanggar mantan rekannya di lini tengah. Padahal jika kita melihat bagaimana Fagundes bergerak, pemain ketika dia menguasai bola, pemain-pemain Persela seperti ketakutan melihatnya. Merasa ada ancaman bahaya. Sebaliknya ketika Jerry Karpeh menguasai bola, pemain-pemain dari Persela memberi ruang baginya untuk mengumpan. Itu yang kesan yang terlihat selama ini. Dan ini dia sebuah peluang yang acap kali bisa dimanfaatkan oleh Lamongan melalui set piece dari Gustavo Lopez. Konsentrasi diperlukan, Roman Golian berada di sana. Berbahaya peluang kali ini, Rudi Widodo! Tipis saja. Di samping gawang dari Agung Prasetyo lagi-lagi. Peluang kedua bagi Rudi Widodo. Dua peluang bersih kita lihat bagi Rudi Widodo, walaupun tidak sempurna peluang pertama yang didapatkannya tadi. Tembakan menyusur tanah lagi-lagi yang dilepaskan oleh Rudi Widodo. Wanazoa, Jerry Karpeh, clearance lagi. Akbar Rashid heading, cukup rapat di kotak penalti. Oh, peluang bagi Lopicic tadi untuk melakukan sebuah cutback menuju titik penalti dari Lamongan. Tampaknya dibutuhkan sebuah insting untuk melepaskan tendangan langsung tadi dari Lopicic. Corner ke-7 bagi Persisam Samarinda. Mudah saja dibaca Gustavo Lopez. Arifki Eka Putra kuasai bola bagi Persisam Samarinda. Umpan crossing Lopicic. Jerry Boma Karpeh. Jerry Karpeh lagi-lagi. Sebuah peluang dibuang percuma oleh Jerry Boma Karpeh. Cukup terbebas tanpa pengawalan di tiang jauh tadi. Opsi dari Jerry Karpeh untuk langsung lepaskan tembakan. Nampaknya sebuah opsi yang kurang tepat dari sudut yang cukup sempit, Cuk. Ya. Karena kita lihat dari beberapa peluang yang terjadi, Jerry Karpeh baru melepaskan satu upaya yang mengarah ke gawang, sundulan tadi yang dimentahkan oleh Horluda. Dan inilah dia pergantian terakhir mungkin dari Persisam Samarinda. Fajar Legian. Lagi-lagi pemain berkarakter menyerang, kita lihat Fajar Legian. Sebuah kartu kuning diberikan oleh Soeharto kepada Horluda akibat mengulur waktu. Taufik Kasrun, Rudi Widodo. Irsyad Aras, kembali Rudi Widodo. Gustavo Lopez. Oh! Tembakan luar biasa dari Gustavo Lopez tadi. Hanya tipis saja sepersekian inci dari samping gawang dari Agung Prasetyo. Kita lihat lagi. Sebuah tembakan yang nampaknya terjadi penyelamatan dari Agung. Ya, tembakan yang mengarah ke gawang. Sangat akurat, namun berhasil diblok dengan susah payah. Kita lihat pertentangan tubuhnya Kiper Agung Prasetyo. Sebuah skill yang cukup sulit dilakukan oleh Gustavo tadi. Tembakan yang begitu deras dan ini dia langkah yang memang harus dilakukan Jerry Boma Karpeh. Tidak bisa berbuat banyak di depan gawang dan harus digantikan oleh Fajar Legian. Roman Golian, Widodo dan juga Kostas di sana. Luka Wanazoa, Roman Golian berada di kotak penalti. Roman Golian, save yang sangat baik dari Agung Prasetyo. Kekuatan tangan yang luar biasa menggagalkan upaya dari Roman Golian tadi. Kita sedang menyaksikan sebuah pertandingan yang sangat luar biasa sore ini. Pertandingan hanya bisa kita lihat di Liga Indonesia. Pertandingan yang sangat seru, sangat memikat. Kedua tim berulang kali bertukar serangan. Dan kembali Fajar Legian, tebarkan ancaman. Eka Ramdhani. Gagal kali ini upaya dari Yongki. Bukan, cukup telat tadi linesman. Akbar Rashid nampaknya melakukan pelanggaran.
Cukup lama linesman mengangkat benderanya tadi hingga menit ataupun detik akhir sebelum wasit meniupkan peluit tadi. Ini dia tayangan ulang. Saya pikir Akbar Rashid juga mendapatkan bola tadi sedikit, namun memang melanggar dari belakang. Melanggar dari belakang kita lihat. Lagi ekspresi dari Agung yang hanya bisa menyaksikan perjuangan rekan-rekannya dari gawang Persisam Samarinda. Cukup tepat penggantian Jerry Karpeh tadi. Saya menduga bahwa Tristan Gonzalez ditempatkan sebagai seorang target man, pemain yang ditargetkan untuk mencetak gol di depan, didukung oleh satu penyerang gantung di belakangnya, dan kemudian 4 pemain yang bertindak sebagai gelandang penyokong. Satu pemain di belakangnya bisa dikerjakan oleh Yongki Ribowo atau Fajar Legian, atau tetap membiarkan Yongki bermain di sayap. Sebuah pelanggaran terhadap Supriyono tadi mengakibatkan tembakan bebas. Keuntungan bagi Persisam Samarinda. M. Robi pendek saja kepada Luke Owanazowa. 15 menit yang sangat krusial tentunya bagi Lamongan untuk menahan ataupun memproteksi keunggulan mereka. Sebaliknya bagi Persisam Samarinda, mereka harus secepatnya membalas gol ini dan membuat keadaan menjadi satu-satu. Tembakan langsung Lopicic dari depan gawang. Oh, lagi-lagi Hoirul Huda menyelamatkan gawang dari Persela Lamongan dari upaya Lopicic dan juga El Loco Gonzalez. Berulang kali kita lihat serangan demi serangan, membuat Pusamania tak henti menahan nafas. Robi memberikan dukungan. M. Robi lepaskan tembakan langsung jatuh berkaki El Loco Gonzalez. Apakah handsball? Nampaknya tidak. Suroso ataupun Zainal Arifin tadi yang memblok upaya dari El Loco Gonzalez. Bola masih dikuasai oleh para pemain Persib Mahakam. Play on. Coba membuka ruang dari sisi sebelah kanan pertahanan Lamongan. Serian Lopicic kali ini. El Loco meminta bola, namun crossingnya kurang sempurna tadi. Masih berduel El Loco dan juga Supriyono. Dibuang bola oleh Jimmy tadi. Mengurung setengah lapangan nampaknya. Ya, bahkan pemain bertahan, 2 pemain sentral belakang kita lihat. Oh, lagi-lagi peluang depan gawang Hoirul Huda masih dapat diselamatkan. Ya, 2 palang pintu dari Persisam kini berada di lini tengah dari tim mereka. Hampir semua pemain Persisam berada di area pertahanan Persela. Disinilah kita melihat karakter dari tim asuhan Miroslav Janu untuk menahan setiap gempuran yang coba dilakukan Supriyono kali ini. Dibuang oleh Roman Golian. Begitu atraktif, begitu menarik pertandingan di Stadion Segiri. Ini adalah sebuah kesempatan bagi Persela untuk bisa mengambil alih posisi 6 di klasemen sementara Liga Indonesia. Lagi sebuah peluang yang gagal tadi dimanfaatkan oleh Persisam Samarinda. Kontrol apik dari Jimmy Suparno mengamankan bola. Sebuah advert ataupun pertandingan yang begitu menarik bagi Antv yang menyiarkan Indonesia Super League. Penampilan yang luar biasa dari kedua tim dan upaya lagi-lagi penyerangan dari tim Persisam Samarinda dapat terbaca oleh Hoirul Huda. Tampak sekali Hoirul Huda menurunkan sedikit tempo selain memberi waktu pada timnya untuk bisa mengulur-ngulur sedikit, juga untuk menurunkan tempo serangan dari lawan, meredam serangan, karena saya rasa cukup lelah dia untuk terus berkonsentrasi menerima serangan demi serangan. Akbar Rashid kuasai bola. Jatuh berkaki Fajar Legian untuk lagi-lagi melepaskan ancaman. Masih belum selesai. Lamongan. Ya, masih belum selesai terlihat. Persisam terus menyerbu. Luke Owanazowa sudah menggunakan lapangan permainan tadi. Upaya dari Luke mencari Serian Lopicic. Seperti yang sudah kita bicarakan di awal, memang setup tim dari Miroslav Janu apabila pada partai away acap kali memberikan sebuah penampilan yang sangat menarik dan justru bisa mencuri kemenangan. Seperti yang terjadi di Papua ketika menghadapi Persidafon dan Soro. Mereka justru bisa unggul dengan skor fantastis 4-5. Kembali peluang Fajar Legian tadi diblok oleh Rudi Widodo yang sudah bertugas sebagai seorang gelandang bertahan nampaknya. Ya, di setengah lapangan, di areal yang dikuasai oleh Persisam sama sekali tidak terlihat pemain Persela. Bahkan pemain Persisam pun hanya ada 2 orang ini.
M. Robi dan Luke Wanazoa. Pertandingan hanya berada ke sisi kiri. Lopicic. Arifki Eka Putra. Tidak sempurna tadi upaya crossing dari Arifki Eka Putra. Mario Costas coba menahan bola di daerah lini tengah dari permainan. Gustavo Lopez mencari pergerakan yang cukup baik kali ini. Zainal Arifin gagal memberikan umpan yang maksimal tadi. Zainal Arifin terhadap Mario Costas. Tinggal 10 menit lagi dan kita menunggu apakah Persisa mampu mengejar ketertinggalan mereka atau justru sebaliknya Persela mampu menangkan pertandingan ini. Hanya ada dua pilihan dalam kondisi seperti ini ketika salah satu tim yang sedang mengejar ketinggalan mencoba terus mencetak gol dan menguasai pertandingan, mencetak gol menyamakan kedudukan, atau justru semakin tertinggal. Ya, sebuah aksi yang kurang patut disaksikan tentunya. Sebuah lemparan terhadap Gustavo Lopez dan kita lihat Ya tentu sangat disayangkan ketika tim mereka tengah berusaha payah setengah mati untuk bisa mengejar defisit gol, tapi masih ada beberapa orang yang justru seperti memberikan angin kepada lawan untuk beristirahat dengan insiden lemparan-lemparan seperti tadi. betul sekali, justru memberikan peluang bagi Lamongan untuk menghela napas. Klaim yang sangat baik dari Agung, ambil bola di udara tadi dan kembali sebuah serangan coba dibangun dari lini sebelah kiri melalui kaki Serian Lopicic. Masih mencoba para pemain Pesut Mahakam menjawab ketertinggalan 1-0. Lopicic kali ini baik sekali, sebuah umpan Eloko yang dituju dari Lopicic. Kontak di kotak penalti, bukan sebuah pelanggaran. Dikepung oleh 4 pemain dan nampaknya handball justru dilakukan oleh pemain Persisam Samarinda. Sangat keras kita lihat. Cukup seru pertandingan kali ini. Dan kita harus akui dengan segala kekurangannya, pertandingan seru dan menarik seperti ini hanya bisa kita lihat di Liga Indonesia, di level seperti ini, di level Liga Super. Kualitasnya memang luar biasa ditunjukkan oleh kedua tim, menyuguhkan permainan atraktif bagi mitra sepak bola di rumah. Permainan ofensif yang tanpa kenal lelah diperagakan oleh kedua tim. Dan kita juga melihat aksi individu yang luar biasa dari Khairul Huda yang sejauh ini masih menjaga clean sheet bagi Persela Lamongan. Akbar Rashid gagal tadi, bola dikuasai oleh Eka Ramdhani yang nampaknya sudah mulai sedikit lelah. Ya, fighting spirit masih ditunjukkan oleh Eka tadi dalam duel merebutkan bola, dan Jimmy Suparno melanggar Eka Ramdhani. Serbikan dari Eka tadi langsung jatuh ketika merasakan kontak dari Jimmy. Benturan yang sebenarnya tidak terlalu keras. Roman Glorian yang tampil sempurna nampaknya harus menjaga konsentrasinya di 9 menit tersisa plus tambahan waktu yang diberikan oleh wasit Soeharto tentunya. Eka Ramdhani mencoba mencari pergerakan Eloko maupun Fajar Legian dan juga Yongki Ariwibowo di sana. Eka Ramdhani, tembakan keras yang lagi-lagi masih dapat dihalau oleh Khairul Huda. Masih sudah lurus. kehabisan kata-kata kita coba menggambarkan penampilan dari Khairul Huda. Ya, berada di posisi yang sangat tepat ketika bola mengarah kepadanya. Sudah mulai sedikit bertahan saya rasa. Menghabiskan jatah pergantian pemainnya. Beberapa tim besar seperti Manchester United juga sudah unggul dan di menit-menit krusial seperti ini mengganti pemain untuk mengulur waktu. Sebuah heading dari Lopicic tadi dapat dihalau oleh Suroso. Mantan libero dari Arema dan juga Persema yang selalu aktif membaca pergerakan lini depan dari Persisam Samarinda. Sebuah crossing kali ini dan keluar Khairul Huda tadi. Oh, ada sebuah pelanggaran dari Yongki Ariwibowo nampaknya. Dan proteksi nampaknya diberikan oleh wasit Soeharto terhadap penjaga gawang tadi melihat adanya sedikit kontak dengan Yongki. Ya, bukan sebuah pelanggaran sebenarnya karena Yongki praktis mengincar untuk mengheading bola dan tidak ingin melanggar penjaga gawang Khairul Huda. Namun dalam keadaan seperti ini biasanya wasit memberikan proteksi yang berlebihan terhadap penjaga gawang memang.
Dan ini terjadi tidak hanya di Liga Super Indonesia tetapi juga di kompetisi Eropa. Ya, itu seperti sebuah konvensi karena posisi penjaga gawang sangat rentan sekali dengan benturan badan, terinjak karena dia selalu berada di posisi yang kurang menguntungkan saat berebut bola. Apabila berhasil meraih 3 poin di Stadion Segiri, sebuah catatan yang sangat luar biasa bagi Miroslav Janu. Dan respons yang sangat diberikan oleh anak asuhnya setelah kegagalan menghadapi Mitra Kukar. Fajar Legian kembali keluar, claim bola dengan cepat tadi Hoirul Huda. Nampak memang bukan harinya pemain depan dari Persisam Samarinda, baik Jerry Karpe, Eloko, dan kawan-kawan. Segala daya upaya sudah dilakukan oleh bench dari Persisam Samarinda. Oh, apakah kartu merah akan diberikan kepada Hoirul Huda? Indirect free kick diberikan. Indirect free kick betul sekali oleh Soeharto ketika untuk kedua kalinya. Lebih dari waktu yang diperuntukkan untuk penjaga gawang nampaknya apa yang coba diberikan oleh Soeharto tadi. Penjaga gawang tidak boleh memegang bola lebih dari 6 detik di dalam penguasaan mereka di kotak penalti. Dan inilah sebuah hadiah indirect free kick dengan mengangkat tangannya, konfirmasi dari Soeharto. Ya, seharusnya kita lihat. Ya, seharusnya Hoirul Huda ataupun rekan-rekan timnya lebih memainkan ball possession di saat unggul seperti ini ketimbang membuang-buang waktu yang justru beresiko dirinya terkena kartu merah. Menguasai terus bola, bermain sedikit negatif football dengan mengumpan, tampaknya lebih memberi kesempatan bagi lawan atau lebih bisa diterima oleh wasit ketimbang hal tadi menahan bola terlalu lama dalam genggamannya lebih dari 6 detik. Sebuah kesempatan saya lihat dalam posisi yang sebenarnya cukup sempurna mencetak gol, tapi seperti kata Pele, sepak bola adalah drama. Tidak semua peluang bisa dilakukan, bisa dikonversi menjadi keberhasilan. Seperti juga dalam hidup. Dan inilah kenyataan yang dilihat memang di lapangan. Eloko Gonzalez, luar biasa save dari Hoirul Huda, double save lagi-lagi. Kita menyaksikan aksi individu salah satu yang terbaik yang pernah saya lihat dengan mata kepala saya sendiri di Indonesia Super League. Luar biasa penampilan dari Hoirul Huda. Hoirul Huda tersenyum dengan penuh percaya diri. Kita lihat bagaimana dia bisa menaklukkan striker terbaik di Indonesia. Dan bahkan kita bisa berkata bahwa di pertandingan kali ini Hoirul Huda adalah, atau di pertandingan pekan ini Hoirul Huda adalah kiper terbaik di Republik Indonesia. 2 penyelamatan beruntun, penyelamatan sempurna dari tembakan keras Eloko, dan kemudian sambaran dari rekan Eloko di depan. Segala upaya dari Eloko, baik main games maupun tembak-tembakan sudah diberikan, namun lagi-lagi Hoirul Huda menjadi tembok terakhir yang sulit untuk ditaklukkan. Bola dikirimkan ke kotak penalti dan dapat dihalau. Spektakuler memang penampilan dari penjaga gawang yang satu ini. Seolah seorang diri menghentikan upaya dari 10 pemain outfield Persisam Samarinda. Kita lihat kehabisan akal nampaknya Henry. Nyaris tidak ada yang salah dengan cara bermain dari Persisam. Mereka sangat dominatif, sangat menguasai lapangan, bisa menciptakan peluang, mampu memuaskan tendakan ke arah gawang berulang kali. Namun kesigapan pelatih kiper Hoirul Huda kali ini mementahkan segala upaya dari pemain-pemain Persisam. Di hari yang berbeda mungkin apabila tidak menghadapi penjaga gawang Hoirul Huda, Persisam sudah bisa unggul dengan gol 6-7 gol yang tercipta. Namun lagi-lagi upaya tembakan datar dari Eloko diselamatkan dengan baik. Dan ini dia recovery yang begitu sempurna dari Hoirul Huda dengan cepat berdiri dan menghalau sepakan kedua tadi. Benar-benar aksi individu yang sangat-sangat di luar batas pemikiran kita mungkin apa yang diperagakan oleh Hoirul Huda. 150% totalitas diberikan terhadap tim Persela Lamongan. Robi, sebuah modal yang juga mungkin kurang sempurna bagi Daniel Rukito apabila tidak mampu untuk mengklaim setidaknya 1 poin pada sore hari ini, karena setelah ini akan ada duel derby Kalimantan antara Mitra Kukar dengan Persisam Samarinda. Rudi Widodo. Oh, kurang cermat tadi Rudi Widodo ketika Janu meminta Rudi untuk mengamankan bola di pojok
lapangan. Justru Rudy mengirimkan sebuah passing yang tidak sempurna tadi. Lopicic gagal kuasai bola. Menit-menit akhir pertandingan sore hari ini yang penuh dengan drama, penuh dengan aksi. Dan 3 menit saja waktu yang diberikan oleh wasit Soeharto. Minimum 3 menit. Dan kita menunggu apakah dalam 3 menit ini Persisam mampu mengejar ketinggalan mereka atau justru termakan serangan bertubi-tubi mereka. Sebuah serangan balik berbahaya bisa saja terjadi. Seperti yang tadi kita lihat 2 kali, bahkan 3 kali. 2 kali oleh Rudy Widodo dan 1 oleh Gustavo Lopez. Setelah partai sore hari ini, Persela akan kembali pulang menuju Jawa Timur dan akan berlaga di 2 laga home menghadapi Persija dan juga PSPS Pekanbaru. Setelah melengkapi tur Kalimantan mereka, sebuah modal yang luar biasa dengan meraih kemenangan apabila mereka dapat bertahan di 2 menit tersisa. Oh, kesalahan kali ini dari Hoirul Huda. Sangat konsisten dia. Kita lihat perbedaan yang sangat signifikan dari penjaga gawang dari pemain-pemain lainnya adalah ketika pemain lainnya bermain buruk sekitar 10 menit belum tentu mengganggu stabilitas tim. Namun seorang penjaga gawang bermain baik selama 89 menit atau 89,5 menit, namun 30 detik dia melakukan kesalahan, maka keadaan akan berbalik dan kemudian timnya mengalami kekalahan. Dan inilah dia momen penting yang sangat monumental bagi Lamongan. Rudy Widodo terlepas kali ini. Peluang bagi Rudy Widodo. Baik sekali sebuah tackling dari Agung Prasetyo tadi. Menyelamatkan gawang dari Persisam Samarinda. Harus bermain sebagai seorang center back tadi. Clear bola menuju daerah aman tadi setelah ancaman dari Rudy Widodo. Sangat baik tadi tackling dari Agung. Memenangkan bola, memang trailing leg dari Agung mengenai Rudy tadi dan bisa saja mengakibatkan penalti, namun kita lihat bola pertama kali dimenangkan tadi. Sehingga wasit Soeharto tidak menunjuk titik putih. Lemparan ke dalam nampaknya. Satu menit lagi dan apapun masih bisa terjadi, kita lihat. Mario Costas melepaskan diri dari Fajar Legian. Alfiansyah tembakan langsung. Meninggi tadi dari gawang Agung Prasetyo. Tembakan dari Alfiansyah. Dan sepanjang 92 menit memang Miroslav Janu tidak pernah berhenti dan duduk untuk beristirahat, selalu keluar di daerah teknisnya memberikan instruksi. Ya, dan inilah saya rasa kesempatan terakhir, sayang sekali termentahkan. Ya, bola harus dengan cepat dikirimkan menuju lini depan oleh Arifki Eka Putra, Fajar Legian. Dan kita lihat lagi-lagi totalitas para pemain Persela untuk merebut bola. Pelanggaran bola untuk Persisam Samarinda. Peluang terakhir Akbar Rashid mungkin. Coba kirimkan bola ke lini depan. Akbar Rashid jauh menuju kotak penalti dari Lamongan. Dan mitra sepak bola, sebuah pemandangan yang menarik di Stadion Segi di Samarinda ketika tim tamu Persela Lamongan berhasil mencuri 3 poin dan menang dengan skor 0-1. Gol satu yang diciptakan oleh Gustavo tadi. Dan Hoirul Huda tampil begitu gemilang. Tentunya kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.